Kita mulai kuliah ini yang berjudul pemisahan setimbang terpacu yang di dalam kurikulum diberi bobot 2 SKS. Isi adalah kalau pemisahan setimbang, mestinya pemisahan berbasis konsep kesetimbangan. Jadi kita berusaha untuk usaha untuk menggeser kondisi kesetimbangan ke arah yang diinginkan. Misalnya kita ingin melakukan absorpsi, itu menyerap suatu komponen dari gas ke dalam suatu cairan, maka kita usahakan agar kondisi kesetimbangannya itu mendorong agar zat yang kita ingin serap tadi berpindah dari fase uap ke fase cair, ya. Bagaimana upaya-upayanya? Nah, itu kita usahakan untuk menggeser tadi yang tadinya di fase gas sekarang supaya senang di fase cair. Nah, perubahan atau pemisahan sendiri itu prinsipnya adalah berdasar perubahan keadaan suatu komponen dalam campuran menuju keadaan yang diinginkan. Contoh A dalam campuran gas. Ini didorong agar supaya dia pindah ke fase cair, ya, agar bisa dari yang lain-lain. A didorong agar pindah ke fase cair. Ini disebut absorpsi. Seperti tadi, jadi kita ingin mengubah A dari gas, tadinya dalam gas, campuran gas, terus A didorong agar pindah ke fase cair. Jadi A yang tadinya di gas pindah ke cair, nah itu namanya proses absorpsi. Nah, sekarang perpindahan atau perubahan, ya. Itu dipengaruhi oleh
Dua hal penting. Yang pertama, keinginan atau tren untuk berpindah. Nah, ini kita mendorong dari keadaan 1 ke keadaan 2, dari keadaan 1 menjadi keadaan 2. Nah, tren itu adalah keadaan setimbang. Oh, inginnya menuju ke fase uap. Oh, inginnya memadat. Oh, inginnya menuju ke fase cair. Jadi yang pertama adalah tren untuk berpindah itu kemana dulu. Kita dorong agar zat didorong untuk berpindah sesuai keinginan kita. Nah, sekarang kalau sudah kita dorong, ini trennya mau pindah ke fase cair atau ini trennya mau memadat. Terus yang kedua, untuk bisa mengetahui prosesnya, kita perlu keadaan yang kedua, yaitu laju proses. Nah, laju proses itu sering disebut dengan kinetika proses, ya. Kalau tren untuk berpindah tadi kita sebut dengan konsep kesetimbangan. Karena alam semesta itu cenderung berubah menuju ke keadaan setimbang, ya. Di laju proses. Jadi kita butuh untuk pemisahan itu butuh konsep kesetimbangan dan butuh laju proses. Jadi pemisahan tergantung satu, kesetimbangan. Ini adalah konsep termodinamika. Yang kedua tergantung pada laju proses. Ini sudah cenderung pindah ke cair, tapi lama sekali, artinya juga nggak pindah, ya. Sering disebut dengan kinetika proses, kinetika atau sering disebut dengan rate, ya. Kinetika atau rate. Nah, kinetika itu atau rate itu tergantung pada bermacam-macam. Kalau itu rate kimia itu namanya kinetika kimia. Kalau itu rate dari perpindahan massa itu namanya transfer massa, ya. Laju prosesnya ada dua. Transport fenomena itu adalah perpindahan momentum, panas, atau massa. Jadi kita di teknik kimia belajar transfer
panas, transfer momentum, transfer massa. Kemudian yang kedua di bidang kinetika kimia, ini laju reaksi kimia. Nah, kesetimbangan sendiri ada dua juga, sesuai dengan 1-2 tadi. Yang pertama adalah kesetimbangan fasa, yang kedua adalah kesetimbangan kimia. Nah, kuliah ini akan membahas kesetimbangan fasa dan kimia, ya, atau campuran keduanya. Nah, ini pemisahan kesetimbangan terpadu kita singkat PST, membahas kesetimbangan fasa, kimia, dan kombinasinya. Ada juga kesetimbangan yang ada sekaligus kesetimbangan fasa dan kesetimbangan kimia. Serta usaha untuk menggesernya ya. Sesuai keinginan. Jadi misalnya kita ingin melakukan kristalisasi, kita dorong agar zat itu pindah dari fasa cair ke fasa padat, ya. Ini adalah salah satu contohnya. Nanti kita akan bahas 2 bab pokok, yaitu kesetimbangan fasa dan kesetimbangan kimia. Serta nanti ada kasus-kasus dengan campurannya, dari kedua hal itu terjadi bersama-sama. Lalu di kuliah pertama, kuliah akan diawali dengan review singkat, sangat singkat ya, atas konsep kesetimbangan fasa dan kesetimbangan kimia. Tidak lengkap sudah dari kuliah-kuliah sebelumnya. Kuliah-kuliah lain di teknik kimia ya. Oke. Kita akan bahas setirnya. Sesudah itu kuliah akan membahas kasus-kasus yang terkait kesetimbangan fasa
kesetimbangan kimia atau campurannya atau kombinasinya. Oke, sekarang kita mulai dengan kesetimbangan fasa dulu ya. Kita buat sketch. Ini fasa 1, fasa 2. Ini suhunya T fasa 1, tekanannya P fasa 1. Ini suhunya T fasa 2, P-nya fasa 2. Ini komposisinya kita sebut Y1, Y2, YK misalnya. Ini komposisinya kita sebut X1, X2. Ini multi komponen ya, ada A, B, C, D campuran. Di fraksi molnya ini X1, X2, X3 dan seterusnya. Kalau di fasa 2-nya adalah fasa 1-nya adalah Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Fasa 2-nya X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, sekarang prasyarat. Setimbang fasa ada dua, ada setimbang termis, setimbangan dari suhu panas ya. Jadi artinya apa? Supaya tidak ada perpindahan panas, T fasa 1 sama dengan T fasa 2. Atau mungkin saya harus tulis setimbang itu apa kalau setimbang? Ini setimbang tandanya begini. Jadi setimbang ini bisa berada bersama tanpa ada transfer massa. Lihat ke atas tidak ada, ke bawah juga nggak ada. Jadi syaratnya sekarang ada setimbang termis dulu, yaitu T fasa 1 harus sama dengan T fasa 2. Kemudian ada setimbang mekanis, yaitu tekanan fasa 1. Kalau tadi suhu fasa 1 harus sama dengan suhu fasa 2. Kalau ini tekanan fasa 1 harus sama dengan setimbang fasa 2. Nah, pendekatan kesetimbangan ada dua cara. Yang pertama berbasis laju proses. Jadi kalau setimbang kalau apa? Laju proses ke kanan sama dengan laju proses ke kiri. Kalau ini laju proses ke atas sama dengan laju proses ke bawah. Itu berbasis laju proses. Jadi kalau kesetimbangan kimia ya reaksi ke kanan, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Itu akan tercapai keadaan setimbang. Tapi pendekatan yang lain adalah pendekatan yang berbasis
daya dorong. Jadi kalau laju berbasis laju proses itu adalah laju ke atas sama dengan laju ke bawah. Kalau berbasis daya dorong itu adalah daya dorong ke atas sama dengan daya dorong ke atas, ke bawah ya. Nah, yang lebih banyak berkembang teorinya adalah berbasis yang daya dorong tadi. Laju proses hanya untuk kasus-kasus yang sederhana dan biasanya reaksi kimia itu ya. Nah, untuk yang berbasis daya dorong itu lebih general ya. Jadi yang lebih berkembang adalah nomor 2. Oke. Jadi keadaan setimbang akan tercapai jika daya dorong proses-proses yang berlawanan itu sama besar. Jadi kecenderungan ke kanan sama dengan kecenderungan ke kiri, maka akan tercapai keseimbangan. Nah, daya dorong itu apa? Daya dorong proses itu apa ya? Kira-kira apa? Nah, kalau dalam teori termodinamika sudah belajar bahwa daya dorong proses adalah energi bebas ya. Jadi aktivitas saudara itu, kecenderungan saudara melakukan kegiatan, misalnya manusia itu ya, kita ini tergantung pada kekayaan bebas yang kita punya. Kalau kekayaan yang tidak bebas tidak bisa kita pakai untuk menginisiasi proses, mendorong proses. Nah, kekayaan kita, saya misalnya, saya punya uang cash atau uang di tabungan ATM, itu bisa saya pakai setiap saat. Itu adalah kekayaan saya yang bebas antara lain ya. Tapi kalau kekayaan saya berupa kacamata saya misalnya, itu harganya ya ada harganya itu. Misalkan 1 juta misalnya. Kacamata 1 juta. Itu adalah kekayaan saya yang tidak bebas. Itu tidak bisa saya pakai untuk berinisiatif proses apa-apa. Misalnya saya mau beli bakso misalnya, mau saya bayar dengan kacamata saya, itu jelas nggak akan boleh tukang baksonya. Padahal kacamata saya ini jelas lebih mahal daripada bakso yang 1 mangkok itu tadi. Tapi tetap tidak bisa mendorong proses. Jadi yang bisa mendorong proses adalah, kalau manusia adalah uang yang bebas, nah kalau bahan atau zat itu adalah energi bebasnya. Energi bebas. Tiap satuan massa. Ini adalah mol. Tiap satuan massa. Jadi dalam termodinamika, di hukum termo 1 kita belajar mengenai energi, jumlah energi ya, kuantitas energi. Lalu yang kedua adalah mengenai ini energi yang bebas tadi. Nah, energi yang bebas itu kita sebut berkualitas lebih tinggi daripada yang tidak bebas ya.
Jadi energi bebas tiap satuan massa ini adalah besaran intensif. Misalnya gas yang kecil, gelembung kecil, terletak di danau yang besar sekali itu bisa juga setimbang. Kalau free energinya jelas lebih banyak airnya ya. Tapi kalau persatuan molnya bisa sama, maka dia bisa setimbang ya. Jadi bukan energi bebas total, tapi energi bebas tiap satuan massa. Nah, kalau dalam termodinamika energi bebas itu yang pertama yang berkaitan dengan proses dengan tekanan dan suhu yang sama. Yang dipakai adalah kesetimbangan Gibbs. Energi bebas Gibbs adalah G atau H min TS. Lihat di buku termo. Tapi sebenarnya pikirannya itu sebenarnya H energi total yang kita miliki, yang dimiliki benda itu sama dengan energi yang bebas plus energi yang tidak bebas. Yang tidak bebas itu adalah T kali S. Oke, jadi nanti kalau konsep yang pertama kali dipakai adalah bahwa ingin kalau keadaan setimbang maka G sebelum dan sudah proses itu sama, maka apa? Akan daya dorongnya sama sehingga terjadi setimbang. Setimbang tercapai bila daya dorongnya sama. Daya dorong dinyatakan dengan energi bebas persatuan mol. Jadi setimbang energi bebas untuk proses keadaan satu sama dengan energi bebas keadaan 2. Jadi setimbang energi bebas Gibbs keadaan 1 harus sama dengan energi bebas Gibbs keadaan 2. Nah, ini prinsip yang paling dasar yang akan kita pakai untuk analisis kesetimbangan. Nanti akan berkembang menjadi macam-macam. Jadi kita akan bicara bukan mengenai jumlah energi, tapi energi yang bisa bermanfaat atau saya yang disebut dengan kualitas energi. Jadi ada energi yang berkualitas tinggi, itu artinya bisa dipakai macam-macam. Kalau yang tidak berkualitas atau berkualitas rendah itu sudah tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Tapi tetap dimiliki ya. Jadi komponen dari H yang berbentuk T kali S itu adalah yang tidak bebas. Sedangkan yang bebas adalah yang G. Nah, kalau kita berjumpa dengan proses volume tetap, nanti yang tetap daya dorongnya bukan G, energi bebas Gibbs, tapi energi bebas Helmholtz atau A ya. Tapi karena kesetimbangan itu TP-nya sama tadi, ingat T1 sama dengan T2, T1 sama dengan P2, maka selalu kita pakai apa? Untuk kondisi kesetimbangan fasa atau kesetimbangan kimia yang kondisinya setimbang T-nya setimbang, P-nya juga setimbang, maka kita pakai konsep energi bebas Gibbs ya. Energi bebas Gibbs keadaan 1 sama dengan energi bebas Gibbs keadaan 2. Lalu kita akan praktekkan untuk berbagai kasus. Ini konsep dasarnya saja. Kita lanjutkan di video 2, video berikutnya. Ini video pertama kita akhiri dulu hanya konsep awal sekali saja. Terima kasih.